Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas materi mengenai struktur dari teks deskripsi. Nah, sebelum mengetahui tentang struktur teks deskripsi itu apa saja, terlebih dahulu kita akan membahas tentang apa sih fungsi dari struktur itu. Nah, dilihat dari namanya saja, struktur, yang berarti sesuatu yang dibangun dengan pola yang sistematis. Sistematis itu apa? Sistematis itu memiliki sistem atau sesuatu yang runtut, teratur sesuai dengan urutan-urutannya. Nah, fungsi dari struktur dalam teks yang pertama yaitu teks menjadi runtut. Runtut itu apa? Sesuai dengan urutan-urutannya. Kemudian teks menjadi teratur. Karena runtut atau sesuai urutannya, teks tersebut menjadi teratur. Keteraturan itu akan memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang disampaikan dalam teks tersebut. Nah, kita masuk ke materi inti, struktur dari teks deskripsi. Nah, struktur itu merupakan sesuatu yang tersistematis sehingga urut-urutannya itu tidak boleh terbalik. Struktur yang pertama yaitu identifikasi. Kemudian yang kedua yaitu deskripsi bagian. Dan yang terakhir yaitu simpulan atau kesan umum. Nah, ketiga struktur ini urutannya tidak boleh terbalik-balik. Diingat-ingat lagi ya, urutannya tidak boleh terbalik-balik, harus urut dari identifikasi, kemudian deskripsi bagian, dan yang terakhir simpulan atau kesan umum. Nah, ketiga struktur ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu identifikasi. Nah, coba kalian baca dulu penggalan dari teks deskripsi di bagian kiri ini. Identifikasi. Identifikasi berasal dari kata identitas. Identitas itu sesuatu yang mengenalkan sesuatu dengan nama objek tertentu. Nah, bisa kalian lihat di sini topik yang dibahas dari penggalan teks deskripsi ini yaitu tongkonan. Nah, kemudian dijelaskan kan di sini tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata bla 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 bla. Kemudian dibahas lagi di sini asal dari rumah tongkonan itu ada di mana. Kemudian dibahas lagi merupakan salah satu ikon dari suku Toraja. Berarti di dalam identitas dari rumah tongkonan ini merupakan rumah adat masyarakat Toraja. Berasal dari apa? Nah, bisa dilihat di sini. Identifikasi ciri-cirinya yang pertama yaitu berisi nama objek atau lokasinya, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Jika kalian lihat di penggalan teks deskripsi ini, identifikasinya berisi tentang nama objek yaitu rumah tongkonan. Kemudian lokasinya bisa kalian lihat lokasinya berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Kemudian pada bagian selanjutnya dibahas tentang pernyataan umum objek tersebut. Ya kan, coba kalian perhatikan lagi. Nah, teks ini bisa kalian lihat di buku paket kalian. Lanjut ke materi berikutnya. Yang kedua, strukturnya terdiri dari deskripsi bagian. Nah, pada bagian ini dirinci objek yang dibahas itu. Nah, objek yang dibahas tadi yaitu rumah adat tongkonan. Berarti pada bagian ini harusnya memerinci tentang apa saja yang ada di rumah tongkonan itu. Ciri-cirinya deskripsi bagian yaitu perincian bagian objek berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Objek dirinci apa yang dilihat, didengar, atau yang dirasakan oleh penulis. Nah, tanggapan subjektif penulis itu bermakna
rincian objeknya itu ya murni berdasarkan pengamatan dari si penulis teks deskripsi itu sendiri. Bisa kalian lihat di sini, di teks bagian kanan ini, pada bagian awal itu memerinci bahan baku dari rumah tongkonan itu yang terbuat dari kayu yang dihias dengan api. Hiasannya terdapat pada badan dan atap rumah. Ukirannya berada di bagian sekujur bagian rumah tersebut. Isinya ukirannya itu apa saja? Bisa kalian lihat di bagian sini. Nah, ini memerinci tentang semua objek yang ada di memerinci semua yang ada di rumah tongkonan itu. Nah, selain itu, objek yang dirinci itu merupakan objek yang bisa dilihat, didengar, atau dirasakan. Bisa kalian lihat di sini. Nah, terdapat kata-kata yang menggunakan indera tersebut, indera penglihatan, pendengar, atau perasa. Nah, yang pertama kalian bisa menggunakan indera penglihatan. Misalnya ini, hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur. Nah, di sini pada bagian ini kalian itu kan bisa melihat menggunakan seolah-olah melihat menggunakan mata kalian kan dengan deskripsi yang diberikan di sini. Ya kan? Pada bagian ini indera yang dimaksimalkan yaitu indera penglihatan. Bisa terlihat kan untuk menganalisis bagian deskripsi bagian. Untuk bagian berikutnya kita masih membahas tentang jenis pengembangan deskripsi bagian. Jenis pengembangan yang pertama yaitu berdasarkan ruang, kemudian berdasarkan anggota bagian-bagian objek, yang ketiga berdasarkan proses sesuatu berlangsung, dan yang keempat yaitu berupa pemfokusan. Nah, berdasarkan ruang berarti isinya berisi perincian bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misal, yang dideskripsikan tentang sebuah rumah, berarti penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang, dan lain-lain. Bisa juga penulis menyebutnya dengan menggunakan nama ruang-ruang dan ciri-ciri ruang tersebut. Baik, lanjut yang kedua, berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Nah, pada bagian ini berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Misal yang dideskripsikan tentang pantai Parangtritis, berarti hal yang dirinci yaitu bisa tentang bawah laut, bibir pantai, ombak dan pasirnya, atau pemandangan yang disajikan di pantai Parangtritis tersebut. Kemudian yang ketiga, berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Nah, pada bagian ini berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak atau inti, penutup. Nah, di sini yang dideskripsikan bisa tentang pementasan, bisa berisi tentang pementasan tarian, pementasan drama, dan lain-lain. Di situ kalian memerinci bagian awal pementasan, puncak adegan, mulai dari awal pokoknya hingga akhir. Dan yang keempat yaitu berupa pemfokusan. Nah, bagian ini berisi bagian yang paling disukai dari suatu objek. Misal, bagian yang kalian sukai dari rumah kalian yaitu kamar kalian sendiri, berarti kalian harus bisa memerinci kamar kalian itu dengan secara detail, mendetail atau memerinci. Nah, sudah sampai sini kita akan membahas lagi tentang struktur selanjutnya atau struktur yang terakhir yaitu simpulan atau kesan umum. Bagian ini kalian sebagai penulis harus bisa menyampaikan nasihat atau kesan secara umum tentang objek yang dideskripsikan. Begitu. Bisa kalian lihat di contoh ini. Nah, di sini si penulis ini memiliki kesan bahwa bangga memiliki warisan budaya dengan nilai
artistik yang tinggi dan unik dengan adanya rumah tongkonan tersebut. Begitu, sampai jumpa di materi berikutnya. Jika terdapat pertanyaan, bisa kalian sampaikan di Google Classroom atau dengan langsung japri Buku Pita. Terima kasih.